Dia Iya. konsultasi di awal tahun 2024 ini, dia bilang gini, cewek nih, Hmm. eh gimana ya, aku tuh punya cita-cita mau nikah, Hmm. nggak jadi-jadi mas tabungannya. Ibuku minta bikin dapur di rumah tuh nggak punya dapur yang proper, sementara untuk bikin dapur butuh duit 20 juta. Kapan aku mau nabung ke sana? Kalau aku nabung aku nggak bisa Nabung nikah, buat nikah. nabung buat nikah. Kakakku habis di PHK udah 2 bulan minta duit dan belum tahu jelas kapan dia kerja lagi. Hmm. Barusan nikah terus lagi dalam proses ribut ceritanya, mau pisah sama istrinya. Oh, Kakaknya oke. minta duit Oke. gitu. Terus dia merasa, gimana mas? Aku kan cuman punya incomeku yang ada di sini. Betul. Gitu. Loh, aku bilang sama dia, kalau misalnya dirimu merasa memang semua rezeki itu perlu lewat dirimu, bisa dikasih kok. Betul. Tinggal diterima. Hmm. Masalahnya ada orang nggak mau menerima tanggung jawab itu, terus merasa yang ini kan bukan tanggung jawabku, yang ini Yes. bukan tanggung Jadi jawabku. playing victim ya. Jadi playing victim, yang tanggung jawabku ya aku mau nabung nikah doang, kan gitu. Betul. Secara mudah dia berpikir seperti itu. Aku bilang, kalau misalnya ternyata rezeki ibumu dititip lewat dirimu, rezeki kakakmu dititip lewat dirimu, dan tetap bisa nikah dan nabung, punya tabungan sendiri yang sampean juga dapetin, dan semua itu memang jalannya lewat sampean, kenapa nggak diterima aja? Betul. Sebenarnya kan pada saat itu Tuhan sedang mentakdirkan Anda Punya untuk kontainer yang punya besar. kontainer yang besar, Yes. tetapi dengan playing victim Anda menolak menerima kontainer. Benar. Nah, yang Tidak menarik mas, dikejar dengan patriotisme seperti rokok tadi kan gitu. sesi itu, ya aku merinding nih. Hmm. Ketika sesi itu akhirnya dia sepakat ya, sesi kita ngobrol konsultasi gitu ya, terus dia sepakat, oh iya juga ya. Ya udahlah kalau gitu berarti aku tetap bisa ngasih kakakku, aku tetap bisa ngasih ibu, dan aku tetap bisa nabung. Kalau duitnya ada, begitu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa mas, kalau duitnya ada gitu ya, diyakini ada aja dulu. Itu dulu. Oke mas, siap. Hari itu mas, sampai sepanjang tahun 2024 ini, kita udah ngomongin ini di akhir Betul. 2024 ini, dia jadi top sales of the year. Betul. Yang hampir nggak mungkin disalip sama ranking 2-nya karena gapnya jauh. Betul, dan kita ngeri dia. Kita Ngeri mas. Dan selesai, artinya dan dia tetap bisa ibunya- beli tas yang dia pengen, seingatku ya, tetap iya, bisa. tetap bisa beli handphone yang dia mau, Betul. tetap bantu ibunya, tetap bantu kakaknya, dan tetap bisa punya tabungan. Semuanya dan bukan atau. Dan ketika akhirnya anaknya selesai kuliah, nggak punya tabungan juga pada akhirnya. Iya. Nah, ini bedanya ketika kita menyiapkan kontainernya dengan sengaja, Mas. Kita sedang ngirim sinyal ke alam semesta bahwa kebutuhanku lebih banyak. Betul, Dengan makanya. sengaja. Karena pada akhirnya akan tetap dipenuhi sesuai kebutuhan. Betul. Cuman ada orang yang ngacung nih ke Tuhan gitu kan, saya pengen lebih banyak. Kenapa pengen lebih banyak? Nah, itu Nah, jawabannya itu. money container. Nah, Yes. makanya orang-orang itu ketika punya duit mereka juga berusaha apa manfaat buat sekitarnya, itu juga salah satu cara untuk memperkuat money containernya ya. Mm-mm. Dan Iya. menciptakan sebanyak mungkin orang benefit dari kalau sampean punya income tadi berapapun itu kan gitu ya. Betul. Goals contribution itu termasuk kontainer. Yes. Ya. Kalau aku makanya kalau misalnya kalau aku punya bisnis nanti aku akan ngasih gaji ke beberapa janda-janda sekitar sini yang tua yang nggak punya bisa uang ke mbah-mbah, gitu. tak kasih gaji tiap bulan. Kalau teman-teman muslim kan ada namanya janji baik ya, nazar. Nah, kalau incomeku sekian tercapai, aku mau sedekah apa misalnya, atau pengen bikin apa yang memudahkan banyak orang Yes, misalnya. atau aku tiap bulan ngasih siapa gitu. Yes, Dan, gitu. dan ngasih orang tua, dan itu money container ya. Money container. Karena gini, nah ini juga penting teman-teman. Kalau kita ngomongin ilmu bumi, seringkali kita berhenti berpikir, kepalanya macet ketika ditanya 100 jutanya buat apa contohnya. Karena hanya di level experience, Mas. Seringkali dia pikir, oh ya makan juga nggak habis dimakan 100 juta Betul, gitu kan. betul. Mau dipakai apa? Beli barang juga kalau udah tiap bulan, masa mau beli lagi, penuh juga rumah kan gitu. Mau ngapain lagi dong? Tapi ketika kita bicara goalsnya kontribusi, nggak habis-habis tuh kebutuhan. Makanya sebenarnya pengusaha yang sukses itu mereka berpikirnya bukan tentang berapa banyak duit yang aku terima, tapi mereka fokus menyelesaikan masalah orang banyak yang sulit. Semakin sulit masalahnya dan semakin banyak orang terbantu, masalahnya selesai dengan produk dan jasa dia, duitnya makin banyak. Duitnya makin banyak, karyawannya makin banyak yang dibantu dan punya income gitu kan, keluarganya semakin banyak yang dihidupi, makin banyak orang mendapatkan manfaat dari apapun yang dia bangun. Berarti sebenarnya semakin banyak kebutuhan kita selama tadi kita menciptakan money container yang siap. Itu sebenarnya baik berarti, Mas. Baik, Mas. Itu yang seharusnya dilakukan menurutku.
Cuman Oke. kadang-kadang kita melakukannya tanpa sengaja, kadang dengan sengaja. Membangun money container berarti ada dua langkah. Kalau langkah yang dari meditasi tadi yang sudah sampean jelasin, kalau yang dari versi bumi ya, versi prakteknya berarti tadi ya, Mas. Ya, betul. Memikirkan experience goals-nya, contribution Yes. goals-nya memang benar-benar ditulis dengan benar sehingga Benar. teman-teman tahu aku tuh pengen punya income, aku pengen apa, aku pengen punya mobil apa, aku pengen punya Ya. rumah apa, aku pengen bantu siapa, aku pengen bikin apa Betul. yang bermanfaat buat orang banyak. Tadi itu yang cara Kalau yang prakteknya. kita lakukan lebih ekstrim lagi kan, kita beneran memang ngambil mobil supaya dapetin gimana caranya bulan depan harus bayar cicilannya kan kayak gitu. Betul. Itu lebih ekstrim lagi sama kayak Makanya- sedekah yang sampai lakukan. Aku jadi inget cerita dulu waktu sebelum aku bangun rumah buat mama ya, itu aku duitnya juga nggak sebanyak itu, Mas. Tapi ketika itu aku merasa mama itu, teman-teman sebagai informasi, mama itu jualan pecel ya. Yes. Jualan pecel dan beliau tuh bangun jam 3 subuh bebek kacang, Mas. Bebek kacang itu Numbuk. dinumbuk kacang untuk bumbu pecel dan pagi-pagi udah harus berangkat. Jadi berangkatnya pagi banget, bangunnya pagi banget bebek kacang gitu. Dan mama tuh selalu ngeluh kakinya sakit, Mas, karena udah capean. Tapi tak suruh berhenti nggak pernah mau. Kenapa nggak mau? Karena kita belum punya rumah yang layak waktu itu. Oke. Nah, belum punya rumah yang layak. Nah, Mama mau sampai punya rumah layak baru berhenti. karena kalau kalau berhenti jualan, menurut mama, kapan kita bisa punya rumah yang layak? Sedangkan bapak waktu itu kerja juga, waktu itu security, Mas, Di di pabrik. Pabrik. Gajinya juga 1 juta something. Artinya kita berdua nggak punya cukup banyak duit. Dan aku waktu itu juga punya income belasan juta, dan mungkin puluhan juta ya. Oke lah, cukup punya income yang cukup oke. Tapi waktu itu sebagian besar uangku habis buat sekolah, Mas. yes. Sekolah dalam artian aku tuh bayar kelas terus gitu, Mas. Aku tuh selalu berusaha upgrade diriku gimana caranya aku punya earning ability yang meningkat gitu. Nah, suatu ketika aku ngomong, "Ma, kalau capek kakinya kan nggak usah jualan lah. Aduh, kalau nggak jualan nanti rumahnya lebih lama lagi." Terus aku bilang, "Oke, kalau tak bikin rumah mau pensiun." Itu aku bikin perjanjian gitu. Kalau tak bikin rumah sekarang mau pensiun? Yes, mau, kata mama. Ya wis, besok aku bikin rumah pensiun gitu. Itu ngomong gitu nggak, habis ngomong gitu Mbak Lisna nanya, "Emang kamu punya duit?" Lah kan kita sama-sama tahu kita nggak punya duit sebanyak itu. Bukan nggak punya duit, aku nggak punya duit tapi nggak punya budget rumah. Oke. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya ya aku manggil arsitek, terus bukan arsitek sih ya, ambil insinyur atau mungkin orang yang bisa gambar rumah lah, mungkin bukan arsitek kelasnya ya. Jadi akhirnya kita nyari orang yang bisa gambar rumah dan akhirnya ketemu angkanya, dan abis itu ya Dibuatin Kita- lah RAB-nya dibikinin dong. ya RAP-nya dibikinin, terus Oke. rumahnya dihancurin. Rumahnya Terus kita dibikinin. ngontrakkan gitu. Teman-teman pasti udah sering dengar ceritanya kita ngontrak, karena udah tak ceritain di video berikut sebelumnya kalau nggak salah. Rumahnya dihancurin, kita ngontrak, dan akhirnya ya udah, tak pikir kalaupun gagal ya kita udah ngontrak anyway. Dan dari situ malah rezekinya datang terus, Mas. Tapi rezeki itu datang karena memang wadahnya udah jadi, yaitu rumah. Apa alasan dia datang? Untuk rumah. Jelas. Wadahnya sampean siapkan dengan sengaja. Yes. Gitu. Sampean tidak perlu fase meditasi untuk menyiapkan kontainer karena itu sudah dilakukan dengan serius. Padahal kalau kita lakukan dua-duanya akan lebih mantap lagi berarti, Mas. Kita Betul. benar-benar menyiapkan wadahnya dan lakukan fase meditasinya ini jadi lebih Jadi kencang sangat lagi powerful, harusnya. ya. Yes. Jadi ini hanya opsi atau boleh dilakukan dua-duanya. Wah, ya, kalau gratis kenapa nggak dua-duanya? Betul. Cuman kan ketika kita bicara tentang rubuhin rumah orang tua yang belum tahu tuh uangnya dari mana, itu kan nggak semuanya punya mental itu, Mas. Betul. Tapi kalau kita ngomongin tentang meditasi, semuanya bisa. Tapi kan itu balik lagi ke rokok tadi, karena patriotisme, Mas. Mau nggak mau, bisa nggak bisa harus jalan. MPC, Mas. Mbuh piye carane kalau Betul. rokok kan juga gitu, Mas. Nah, ketika aku nggak pernah mundur, nah mungkin tadi teorinya alam semesta menganggap butuh rumah, disiapin jatahnya, dan itu nggak mengurangin jatah buat ikut kelas dan jatah buat yang lain-lain sekali, semua. Mas. Betul. Nah, ini jadi satu pertanyaan menarik nih, Mas. Pertanyaan menarik yang berhubungan dan banyak orang yang dikeluhkan banyak orang, Mas, yaitu generasi sandwich. Berarti harusnya generasi sandwich itu berkah kalau dengan apa yang kita bahas barusan, bukan kutukan. Gimana itu? Nah, Iya kalau dong. Iya dong. Kalau kita ngomong generasi sandwich, kalau teman-teman memandang point of view Di level energetic energetik, container, betul. maka Anda punya kontainer lebih besar, jelas-jelas lebih banyak, lebih butuh dibanding orang lain. Tinggal sampean harus patriotisme tadi ya. Tinggal tadi, wah ini take over responsibility aja, itu Betul. bedanya. Ada orang yang merasa jadi korban, ada orang yang merasa jadi Jadi punya project tadi punya, kan kita punya bilang. tanggung jawab gitu. Yes. Jadi mau tahu nggak, salah satu top sales kita yang top sales of the year di company Mm-mm. itu berangkat dari situ.
Orang-orang yang memang generasi sandwich. yang generasi sandwich. Iya. Dia konsultasi di awal tahun 2024 ini, Mm-mm. dia bilang gini, cewek nih, Hmm. gimana ya, aku tuh punya cita-cita mau nikah. Hmm. Nggak jadi-jadi mas tabungannya. Ibuku minta bikin dapur di rumah. Di rumah tuh nggak punya dapur yang proper. Sementara untuk bikin dapur butuh duit 20 juta. Kapan aku mau nabung ke sana? Kalau aku nabung, aku nggak bisa nikah. Nabung buat nikah. Nabung buat nikah. Kakakku habis di PHK, udah 2 bulan minta duit. Dan belum tahu jelas kapan dia kerja lagi. Hmm. Barusan nikah, terus lagi dalam proses ribut ceritanya. Mau pisah sama istrinya. Kakaknya Oke. minta duit. Oke. Gitu. Terus dia merasa, gimana mas? Aku kan cuman punya income-ku yang ada di sini. Betul. Gitu. Loh, aku bilang sama dia, kalau misalnya dirimu merasa memang semua rezeki itu perlu lewat dirimu, bisa dikasih kok. Betul. Tinggal diterima. Masalahnya ada orang nggak mau menerima tanggung jawab itu, terus merasa yang ini kan bukan tanggung jawabku, yang Yes. ini bukan tanggung Jadi jawabku. playing victim ya. Jadi playing victim, yang tanggung jawabku ya aku mau nabung nikah doang, kan gitu. Betul. Secara mudah dia berpikir seperti itu. Aku bilang, kalau misalnya ternyata rezeki ibumu dititip lewat dirimu, rezeki kakakmu dititip lewat dirimu, dan tetap bisa nikah dan nabung, punya tabungan sendiri yang sampean juga dapetin, dan semua itu memang jalannya lewat sampean, kenapa nggak diterima aja? Betul. Sebenarnya kan pada saat itu Tuhan sedang mentakdirkan Anda Punya untuk kontainer yang punya besar. kontainer yang besar, Yes. tetapi dengan playing victim Anda menolak menerima kontainer. Benar. Nah, yang Tidak menarik mas, dikejar dengan patriotisme seperti rokok tadi kan gitu. sesi itu, ya aku merinding nih. Hmm. Ketika sesi itu akhirnya dia sepakat ya, sesi kita ngobrol konsultasi gitu ya, terus dia sepakat, oh iya juga ya, ya udahlah kalau gitu berarti aku tetap bisa ngasih kakakku, aku tetap bisa ngasih ibu, dan aku tetap bisa nabung. Kalau duitnya ada, begitu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa mas, kalau duitnya ada gitu ya, diyakini ada aja dulu, itu dulu. Oke mas, siap. Hari itu mas, sampai sepanjang tahun 2024 ini, kita udah ngomongin ini di akhir Betul. 2024 ini, dia jadi top sales of the year. Betul. Yang hampir nggak mungkin disalip sama ranking 2-nya karena gapnya jauh. Betul, dan kita ngeri dia. Kita Ngeri mas. Dan selesai, artinya dan dia tetap bisa ibunya- beli tas yang dia pengen, seingatku ya. Tetap iya, bisa. tetap bisa beli handphone yang dia mau, tetap Betul, betul. tetap bantu ibunya, tetap bantu kakaknya, dan tetap bisa punya tabungan. Semuanya done, bukan atau. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita, dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya, dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri, dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita, dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Betul. Dan itu yang sebenarnya yang kita perlu terima sebagai tanggung Nah. jawab. Banyak orang itu merasa jadi korban karena generasi sandwich. Iya. Mas Fadli ini kurang sandwich apa? Mas Fadli ini generasi bakso isi dia. Bakso isi bakso. Kalau sandwich kan atas bawah, Mas. Iya, Dia generasi kebab dia. Enggak apa yang keliling dia. Iya. Sama atas bawah kiri kanan depan belakang soalnya kan. Iya, aku ya semua lah ya, adik, ya ibu, ya bapak, ya om, ya tante, ya saudara, ponakan, Saudara sepupu. dari sisi satu, saudara dari sisi kanan Iya, kan saudara gitu. dari ibu, saudara dari bapak gitu, sama, semua banyak yang Dan, di cover, dan itu yang membuat sampean akhirnya dimampukan punya rezeki sebanyak hari ini karena sampean Yes. menerima tanggung jawab itu aku menerima dengan dan tidak ikhlas. mundur dengan tanggung jawab itu kan. Iya, betul. Ketika papamu sakit sampean harus bayarin, ya ini memang tanggung jawabmu sebagai anak, bayarin papa, maka Iya. papamu akan punya rezeki sendiri kan gitu. Yes, bener. Punya kantongnya masing-masing, Mas. Betul. Gitu. Dan Yang perlu tidak- kita ikhlaskan itu cuman, ya kalau emang semua ini memang harus lewat saya ya Tuhan, ya nggak apa-apa. Tak ambil alih tanggung jawabnya. Toh, nggak ada bedanya kok, gitu. Iya. Mereka akan tetap terima anyway. Cuman kan kalau karena aku ngerjain hal yang lebih banyak, terus akhirnya dapat lebih banyak, ujungnya buat mereka kan nggak apa-apa juga. Betul. Jadi Gitu. problemnya jadi project buat sampean. Sampean perlu punya project karena papaku butuh
dana, saya punya proyek Iya. karena ibuku butuh rumah buat tinggal kan gitu. Betul. Sama yang terjadi sama aku, kalau aku dulu melempar tanggung jawab, "Loh, kenapa harus aku yang bikinin kan? Iya, kan bisa Kenapa orang nggak lain. anaknya yang lain kan gitu kan Iya. maksudnya." Itu kan jadi belum tentu kejadian kan. Betul, tapi Iya. karena itu akhirnya aku dapet alasannya dan aku nggak pernah mundur. Apapun caranya aku cari cara supaya rumah itu terbayar kan. Nah, kabar baiknya cara itu most likely akan membuat kita bertumbuh, Mas. Betul. Dan pertumbuhan kita, earning ability itu tidak hilang. Betul. Kabar baiknya, ini terjadi berkali-kali ya. Earning ability-nya tidak hilang, masalahnya selesai, duitnya tetap lanjut. Betul, Nah. kayak temen kita tadi yang akhirnya dia ketika kakaknya nanti, karena ketika dia nge-push dirinya untuk bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya, kakaknya, ibunya, otomatis dia jadi Lebih jago. pribadi yang berbeda, Iya, orang betul. yang mampu menghasilkan uang lebih banyak untuk bisa memenuhi itu Betul, tadi. betul. Ketika teman-teman mengamininya gitu ya, mengambil alih tanggung jawabnya, ya udah nggak apa-apa Tuhan, biar saya aja. Teman-teman akan bertanggung jawab untuk belajar lebih giat, bekerja Yes, lebih serius, lebih pinter, lebih smart gitu, lebih apa ya, cari partner yang memang layak diajak kerja sama, lebih terbuka sama peluang, semuanya akan kebuka. Nah, Yes, ini karena ada kontainer ini tadi. Jadi ini sesuatu yang menarik nih, generasi sandwich itu adalah berkah dari Allah, Oh iya. dari Tuhan, Iya. bukan kutukan. Wah, ini menarik nih. Satu lagi Mas, ini pertanyaan yang menarik juga. Gimana dengan orang-orang yang tiba-tiba dapat duit kaget, tapi terus miskin lagi? Nah itu apa yang terjadi? Apakah dia nggak punya money container? Apakah dia belum siap secara mindset atau mental atau apa? Ataukah sekedar karena dia foya-foya? Itu kan kalau ngomongin dia nggak bisa ngelola uangnya, harusnya buat investasi jadi buat belanja, itu kan kita ngomongin di level knowledge lah ya, Yes. level money IQ lah ya. Betul. Money IQ itu levelnya dulu ingat gak sebenarnya kasus orang-orang yang kampung milioner yang dapat gusuran, terus semua orang dikasih uang beberapa miliar, sawit semuanya kaya, beli mobil baru, terus pada akhirnya beberapa miskin lagi kan gitu. Atau kasus yang sering kita jumpain karena kita dulu di bisnis MLM, banyak leader MLM, apalagi leader-leader dulu money game pada masanya, yang tiba-tiba dapat duit sangat banyak dalam waktu sangat singkat, dia nggak siap, habis itu terus dia jadi banyak masalah justru. Habis itu dia lebih miskin daripada sebelum dia memulai. Yes. Jadi misalnya waktu dia mulai, dia punya mobil 1, terus punya mobil 7, Habis itu malah nggak punya habis mobil. itu jangankan mobil, rumah pun nggak ada kan gitu. Iya. Nah itu apa yang terjadi Mas? Ya. Apakah money counternya pecah karena nggak kuat gitu, atau apa? Gitu. Money container ini bagian dari identitas diri, Mas. Pada akhirnya tetap kita akan kembali ke siapa kita. Oke. Gitu. Semua ini keadaan sementara. Hmm. Nah, cuman kan ada sementaranya orang ada di keadaan yang sama dengan identitasnya ya. Berarti emang nggak akan berubah. Tapi anggaplah misalnya gini, kayak kita dulu pernah dengar analogi gini lah mungkin ya. Ada project Robin Hood yang berhasil nih misalnya. Robin Hood itu nyolongin duit orang kaya buat dibagiin ke orang miskin. Anggaplah project ini 100% berhasil, semua orang kekayaannya sama. Betul. Coba lihat 10 tahun lagi, Yang 20 kaya tahun tetap balik lagi yang kaya. kaya akan kaya lagi, yang miskin akan masih miskin lagi. Nah, kejadian yang teman-teman MLM atau money game itu ya sama, Mas. Atau teman-teman menang lotre misalnya Iya, gitu iya, kan. iya. Ada orang yang menang lotre dan tetap kaya dan membangun, ada orang menang lotre dan balik miskin. Betul. Ada. Nah, tinggal siapa kita itu teman-teman, identitas kita siapa. Dan kabar baiknya identitasnya bisa dirubah. Cuman ada yang dirubah dengan sengaja ke arah yang baik, ada yang berubah ke arah yang memburuk, Mas. Nah, kalau misalnya contohnya adalah tadinya dia mentalnya segini nih. Terus karena dia dapat sesuatu yang sangat besar, apapun itu caranya gitu ya, entah menang lotre, entah dapat gusuran, entah misalnya dapat warisan, entah tiba-tiba dia bangun money game dan Yes, terus yes, memang benar identitasnya akan bisa dipertahankan sebetulnya. Yes. Kalau dalam proses itu dia bertumbuh jadi orang yang lebih baik. Dalam proses Dalam menerimanya bertumbuh itu dia memperbesar dan memperkuat money containernya Ya. kalau kita balikin pembahasan tadi. Tapi kalau yang tadi 1 terus dapat 7 mobilnya, habis itu malah mobilnya jadi nggak punya, berarti ketika dia punya mobil 7, identitasnya malah lebih rusak dari waktu dia punya mobil 1. Sehingga- Atau tadi mungkin nggak kalau money container itu pecah Mas atau itu. Kalau misalnya analoginya pecah mungkin menurut Analogi yang kebayang Iya, maksudnya. iya. Dalam fase identitas Yes, tadi. betul. Terus begitu punya duit banyak terus dia misalnya bermasalah atau Iya. dia mungkin dugem atau mungkin dia pakai minuman keras atau ya, mungkin macam-macam. punya pacar Ya. lagi sehingga terus dia mulai menganggap wah ternyata duit itu kalau banyak bikin masalah sehingga dia bikin identitas baru yang akhirnya Bikin kontainernya pecah tadi. bikin identitas lebih buruk daripada identitas sebelumnya. Iya. Iya. Oh ternyata duit kalau banyak bikin masalah. Akhirnya dia malah jadi lebih miskin karena mendingan nggak punya duit gitu karena jadi secara tidak langsung cross purpose-nya muncul menghindari masalah makanya dia nggak punya duit betul. gitu. Oh, Balik oke, lagi oke. identitas diri dia yang narik keadaan yang selanjutnya.
Jadi memang identitas tuh termostat ya Mas. Termostat itu bukan termometer. Kalau termometer tuh ngikutin suhu ruangan. Ya, ngukur Kalau sekarang termostat itu kayak AC. ya, Tak setting 22, dia akan panas tapi dia akan balik ke 22. dia akan maksa lingkungannya mendekati Jadi 22. Ya, Yes. itu termostat. Ya, identitasnya dia di 22 tadi. Suhunya 22 suhu ruangan dia. Betul. Jadi ketika tiba-tiba panas banget, yes panas sementara, tapi dia akan berusaha balik lagi ke 22. Ya. Atau dingin banget dia akan balik lagi ke 22. 22. Gitu. Betul. So, sekarang PR apa yang teman-teman praktekkan untuk ini? Kita recap ya teman-teman. So, energetic container atau money container ini sesuatu yang kita berdua udah ngalamin dan menurutku aku baru tahu keilmuannya lebih detail hari ini. Tapi ada 2 praktek yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama adalah teman-teman perlu dengan sadar menulis tadi apa hal yang pengen teman-teman capai secara experience dan juga kontribusi atau menggali kebutuhan bahasa banyak orang. Ya, menggali kebutuhan, Dan- bikin kebutuhan dan artinya kita angkat tangan ke alam semesta misalnya ini kebutuhan dan ketika itu sudah diciptakan jangan mundur itu mungkin Mas ya jangan mundur. supaya karena itu pasti dianggap kebutuhan. dicatat kebutuhan sama alam. Betul. Gitu. Banyak orang kan aduh nggak punya duit nggak dulu lah nggak dulu lah ketika nggak dulu lah itu berarti nggak butuh-butuh amat kan gitu. Kita mengandu identitas yang kita pengen Betul. bangun malahan. Nah, jadi itu dipertahankan secara patriotisme. Setelah itu teman-teman latihan meditasi yang tadi diajarkan oleh Mas Fadli ya. Yes. So, Gitu. thank you Mas Fadli. Dan kalau teman-teman butuh bantuan tentang gimana caranya praktek meditasi segala macam, teman-teman silahkan cek link di deskripsi video. Teman-teman konsultasi sama tim Kedamaian ID. Apa yang sebaiknya saya lakukan kalau saya pengen belajar lebih detail dan praktek lebih terurut supaya untuk bisa memanifestasi apa yang teman-teman inginkan. Bisa sukses dan bahagia. Ya. Oke? Itu aja teman-teman dan see you on the next video. Bye.